Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sayyiba nafi'an. Pas maghrib ini hujannya deras. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Allah berkahi kampung kita dengan segala keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang rasanya kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan padanya. Yang rasanya masih di jalan, Allah jaga keselamatannya. Dan kita yang ada di Masjid Jami' Babul Minan ini, Allah jadikan duduk kita, nyender kita bagian mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, khairun min khalqillah, orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, safwatun min safwatillah, makhluk Allah yang paling mulia, baginda kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menghantarkan kita pada rahmat dan keberkahannya. Allah jadikan kita bagian umatnya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami' Babul Minan. Bil khusus orang tua kita, Baba Jijaya, Bang Abaji Iran, Angkos, Bang Edi, Kang Ade, Kang Mahmud, Kang Haji Ali, dan semua, Ustaz Ma'mun, imam kita Ustaz Supri, dan semua yang hadir. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita Allah berikan kesehatan yang paripurna. Allah jadikan umurnya panjang, ibadahnya enak. Juga Al-Fatihah kita doakan diri kita yang alhamdulillah setelah kemarin halal bihalal, Masjid Jami' Babul Minan dimulai kembali pengajian Senin malam dan seterusnya, dan insya Allah rutinitas Rabu malam mulai hari ini kita mulai kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan, sebab yang mampu bukan kita, yang bisa bukan kita. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalaupun kita bisa, tu'izzu man tasya, yang bikin bisa,
yang bikin mampu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuzillu man tasya, sekalipun kita nggak mampu karena memang Allah belum berikan kesempatan, maka nikmatani maghbunun, dua nikmat yang seringkali kita lupa untuk bersyukur, as-sihhatu wal faragu, waktu sehat dan waktu luang. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita yang kedua ini Allah berikan kita kesempatan, kemampuan waktu luang, dan juga kesehatan, kemampuan bisa untuk terus berdekatan dengan Masjid Jami Babul Minan. Al-Fatihah kita yang ketiga kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah berjasa dengan Masjid Jami Babul Minan, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita DKM Masjid Jami Babul Minan, pengurus Masjid Jami Babul Minan, kita yang hadir, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, karunia, inayah dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bapak-bapak yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kajian kita itu pada kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang soleh yang diceritakan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kedepannya insya Allah, kalaulah Riyadus Shalihin yang kita baca adalah hadisnya, maka pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan sandingkan antara hadis dengan Quran, Quran dengan hadis. Hadisnya sudah banyak kita baca pada kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Kedepan insya Allah hadis-hadis itu akan kita sandingkan pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga dari hadis kita bisa menyimpulkan, dari ayat kita bisa mengambil pelajaran. Yang keduanya jika digabungkan akan menghasilkan namanya ahkam. Ahkam itu adalah pengambilan hukum. Ahkam itu menentukan hukum. Ini kalau hujannya gede begini,
terus nggak punya payung, kira-kira ke masjid lepek apa kagak? Iya, basah lepek. Hujannya deras begini, payung nggak punya, jas hujan ora. Ya. Maka tadinya kemudian pengen ke Masjid Babul Minan, berubah hukumnya karena hujan yang model kayak hari ini. Nah, jadi nggak jadi, ya kan? Maka perubahan-perubahan itu bisa kita ketemukan pada hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Ketika digabungkan, pada hadis ada namanya asbabul wurud, sebab keluarnya hadis, sebab datangnya hadis. Kalau Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Makanya kita tiap puasa, tiap Ramadan itu mengadakan malam peringatan nuzulul Quran. Ramadan ini alhamdulillah kita kemarin mengadakan, guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Yahya Hashim. Ya, kalau kita masih ingat terkait asbabun nuzul atau nuzulul Quran. Dari hadis dan ayat ini maka kita bisa mengambil kesimpulan dari asbabul wurud pada hadis, sebab keluarnya hadis, dan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat pada Al-Quran. Maka ketika digabung ada namanya istimbatul ahkam, pengambilan hukum. Ini kan kubah masjid kita cakep. Kenapa cakep? Karena nggak bocor. Tetangga-tetangga kita, masjidnya, musolanya, kalau hujan gede begini, rembes. Maka kalau bocor, wajibnya bocornya yang dihilangin. Tapi buat ngelihat bocornya, zaman dulu pakai steger, pakai bambu. Kalau enggak naik tangga buat nyampe ke genteng. Tangga enggak ada, lewat menara. Tapi model-model begitu belakangan udah ditinggalin. Model-model begitu anak model sekarang pakai drone, pakai HP buat ngelihat ke atas. Kita dulu, ya sekarang juga masih, yang namanya wudu, toharo, itu biasanya di kamar mandi. Cuman modelnya dulu sama sekarang rada beda. Kalau dulu, kalau mau buang hajat, itu tempatnya di Cubluk, di Jamban, yang jauh dari rumah kita. Rumahnya di sini, Jamban, Cubluknya sebelah sono, jauh dari rumah kita. Rumah itu berbeda dengan tempat toharo. Belum ada zaman dulu kamar mandi masuk ke dalam rumah. Rumahnya sendiri, kamar mandinya di luar dulu. Belakangan tanahnya makin susah, kamar mandinya masuk ke dalam. Makanya begitu masuk kamar mandi masuk ke dalam rumah, udah mulai tuh ada beberapa yang harus diperhatikan. Contoh,
Cubluknya yang di luar dimasukin ke dalam WC. Kira-kira masang WC sembarangan kita pasang, apa ada cara masangnya? Ada aturannya atau kita asal taruh aja? Nah, ada aturannya. Kenapa ada aturannya? Karena dasarnya di luar. Begitu dia masuk ke dalam rumah, maka diatur. Nggak boleh ngadep kiblat, kan begitu. Nggak boleh kelihatan orang, kan begitu. Kalau yang sebelah sono kan dulu emang kagak ada yang ngeliat. Orangnya masih dikit. Jadi yang tadinya di luar masuk ke dalam. Makin ke sini rumahnya makin minimalis, rumahnya makin banyak modelnya, bahkan mungkin RSSSSSSS. Apa tuh SSSS? Iya, sangat susah, selonjoran sekali. Nah itu bukan lagi di dalam rumah. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin, mau yang RSS ataupun rumah yang gede, itu biasanya kadang-kadang asal masuk kamar ada kamar mandinya, masuk kamar ada kamar mandinya. Jadi kalau dulu cubluknya di luar masuk ke dalam, sekarang bukan ke dalam lagi, dalaman dikit. Masing-masing kamar ada kamar mandinya, masing-masing kamar ada cubluknya, masing-masing kamar masuk tuh model kotoran yang dulu jauh dari rumah kita masuk ke dalam rumah. Nah ini juga bagian yang kemudian merubah hukum. Makin kesini lagi, karena rumahnya makin susah, tanahnya, rumahnya pada bertingkat-tingkat. Ada yang 12 tingkat, ada yang 20 tingkat. Tetangga kita tuh petukangan kan banyak mulai. Kita dulu joglo udah dikumpulin, cuman kayak kagak jadi depan tol itu. Yang bertingkat-tingkat ini kalau dari jauh kayak kandang burung, tapi begitu dideketin ternyata apartemen. Kalau dulu kita punya comberan, asal hujan begini, samping rumah kita, belakang rumah kita, banyak yang pada berenang, lele, pada mangkat dia, pada kelihatan. Kalau model rumahnya tinggi-tinggi, itu di bawahnya comberannya. Jadi comberan dikeduk dulu di bawah rumahnya itu. Di situ air cuci tangan, di situ air wudhu, di situ air nyuci muka, di situ air mandi, turun ke bawah. Nah di bawah itu diputer pakai mesin, ada alat, ada obatnya. Buangnya susah, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, masuk lagi ke toren. Masuk ke toren, wudhu lagi, nyuci muka lagi, ya. Itu artinya al-Islam yataghayyar bitaqaddumi zaman wal makan. Islam itu dia akan tetap relevan meskipun perubahan keadaan dan zaman. Maka penting kita menyatukan antara Quran dengan hadis. Maka dari yang namanya Riyadhus Shalihin, kitab yang biasa kita baca sebagai hadis-hadis yang disampaikan baginda kita Rasul, insya Allah ke depannya kita akan buka Qurannya sehingga kita akan mendapatkan yang namanya ayat
ahkam dan hadis ahkam. Ayat-ayat yang menghukumi dengan hadis-hadis yang menghukumi. Kenapa demikian? Karena walaqad yassarnal Qur'an. Quran diturunkan untuk memudahkan. Hadis juga dikeluarkan untuk memudahkan kehidupan dan urusan kita. Maka sebelum kita masuk kepada Quran dan hadisnya, kita mengingat kembali terkait materi dan pelajaran terakhir kita di Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bahwa di sana ada yang namanya 3 yang didorong oleh ulama. Yang pertama adalah tazkiyatul aqidah, yang kedua adalah tazkiyatun nafsiyah, dan yang terakhir adalah tazkiyatul maliyah. Yang pertama tazkiyatul aqidah, pensucian keyakinan. Kita udah wudu, terus kita ragu-ragu, ini udah wudu apa belum ya? Udah wudu apa belum ya? Berarti kalau kita ragu-ragu udah wudu apa belum, berarti udah. Kebiasaan kita kalau udah pakai kain, pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban, biasanya wudu dulu. Biasanya nih kita wudu dulu, pakai kain, pakai koko, pakai sorban, pakai peci. Tapi misalnya ini hari kita ragu-ragu, tadi udah wudu apa belum ya? Keyakinan ini dihukumi sesuai kebiasaan kita, bahwa kehidupan kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita udah pakai koko, udah pakai peci, udah pakai sarung, tapi kayaknya belum wudu, ragu-ragu, berarti kita udah wudu. Tadi udah Al-Fatihah apa belum ya? Kira-kira begitu. Kalau kita ragu-ragu, sholat sendiri ini maksudnya. Kalau sholat berjamaah, makmumnya pasti ngingetin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau selama makmumnya nggak ngingetin, maka kemudian Al-Fatihah udah dibaca, nggak ada yang kelupaan, nggak ada yang salah. Ini namanya tazkiyatul aqidah, pensucian akidah, pensucian keyakinan kita. Tadi maghrib kita Ustadz Supri takbir, kita takbir. Ustadz Supri ruku, kita ruku. Ustadz Supri sujud, kita sujud. Tapi ada beberapa jamaah yang menahan dirinya. Ustadz Supri takbir, dia nggak takbir. Ustadz Supri ruku, dia nggak ruku. Ustadz Supri sujud, dia nggak sujud. Kenapa demikian? Karena bocahnya banyak di belakang, bocahnya nggak bisa diem. Akhirnya beberapa orang memutuskan nggak ikut takbir, nggak ikut ruku, nggak ikut sujud. Ngapain? Ngalemin bocah dulu, ngaturin bocah dulu biar diaman dikit. Di akhir baru ikut takbir, ikut ruku, ikut sujud. Nah ini apakah beda orang yang sholatnya pertama takbir ikut imam, atau yang kemudian di akhir baru ikut imam? Maka Rasul mengingatkan, la yadkhulal jannata ahadakum amaluhu. Kita ke Masjid Jami' Babul Minan ini bukan gara-gara sholat kita masuk surga, bukan.
Bukan juga karena ngaji kita masuk surga, bukan. Tapi apa? La yadkhulal jannata ahadakum. Kita rutin datang ke masjid, rutin kita ngaji karena memang itu kewajiban kita. Tapi untuk masuk surga beda caranya. Apa caranya? Illa ayataghammadiyallahu birahmatihi, kecuali Allah merahmati amal ibadah kita. Artinya yang pertama takbir, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang takbirnya belakangan nggak usah khawatir, karena memang niatnya baik, sama-sama bikin orang tenang, maka di situ kemudian mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi parkir, ada yang ngingetin, jangan lupa dikunci Ji. Nah, kenapa jangan lupa dikunci? Ya karena memang belum lama ada yang kejadian. Mungkin ada yang lupa ngingetin, tapi mungkin ada yang ngingetin. Baik yang ngingetin maupun yang nggak ngingetin, dua-duanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mana aja yang kita kerjain, illa ayataghammadiyallahu birahmatihi, kecuali Allah merahmati amal ibadah kita. Maka mudah-mudahan maghrib berjamaah kita malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji kita yang menurut ulama antara azan dan iqamah kita doa, menunggu di antara turunnya hujan, duduk di tempat yang paling baik, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Tempat yang paling mulia adalah terdekat kita dengan Allah ketika kita ada di tempat sujud, yaitu masjid. Maka keberadaan kita mudah-mudahan menghantarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, tazkiyatul akidah. Maka kalau kita lupa ini rakaat berapa, tentunya dengan berjamaah kita diminimalisir lupa kita. Kalaulah kita kemudian nggak dapat takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, tapi kita masih bisa ikut ruku dengan imam, maka kita dapat 1 rakaat. Sebab dihitungnya adalah begitu imam ruku, kita bisa ikut ruku. Ayar raka'a rakaatan. Kalau masih bisa ngikutin 1 ruku dengan imam, maka dia dapat 1 rakaat. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa, salamnya doang, tahiyatnya doang. Yang penting jangan lupa takbiratul ihram. Ini yang pertama, tazkiyatul akidah. Yang kedua adalah tazkiyatun nafsiyah. Tazkiyatun nafsiyah ini pensucian jiwa kita, diri kita. Satu waktu dicontohkan oleh Imam Nawawi, juga Syekh Ali Sobuni pada kitab tafsir ayat ahkam yang ke depan kita akan baca. Kita gabungkan antara Quran dengan sunnah, antara ayat dengan hadis. Ja'at nisaun ghamidiyah. Satu waktu Nabi didatangi oleh perempuan. Faqalat, dan perempuan ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
wahai Rasul utusan Allah, laqad asabtul had, aku telah melampaui batas. Kata perempuan yang datang ke Nabi ini, ya Rasul, wahai Rasul kekasih Allah, aku melampaui batas, melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bertanya, ma fa'alaki, kamu ngapain sehingga beranggapan melampaui batas? Kata perempuan ini, qalat, dia berkata, zannaitu, laqad zannaitu, wahai Nabi, saya telah berzina, maka saya melanggar hukum Allah, tolong hukum saya sebelum Allah menghukumi saya di akhirat kelak. Jadi ada orang datang ke Nabi minta dihukum. Kalau orang datang ke kita ada nggak? Ada. Ngapain kongkoh, ngopi, ya, ngajak kondangan, ngajak arisan, ngajak ngaji, bareng, ya, berangkatnya besan, ada. Kalau yang ini rada beda. Ada orang datang ke Nabi, dia minta dihukum karena asabtul had, aku telah melanggar batas, maka tolong hukum aku. Dia minta dihukumi sebelum nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghukum. Kata Nabi, irji'i anti hatta tuladi abna'aki. Kamu irji'i, pulang dulu. Ntar kalau udah tuladi, udah brojol, udah lahir, baru datang lagi ke sini. Jadi orang ini yang minta dihukum sama Nabi, biar nanti enggak dihukum sama Allah, kata Nabi, pulang aja dulu. Pulang dulu sampai tuladi auladaki, sampai dia lahir, ngelahirin anaknya. Kira-kira lama apa enggak itu? Lama ya. 9 bulan. Dia datang, kata Nabi, enggak sekarang, kamu pulang aja dulu sampai ngelahirin. Berarti lama. Ya 9 bulanan dah. Setahun kurang 3 bulan. Kira-kira ini mah. Begitu lahir, datang lagi. Ya Rasulullah, wahai Rasul, laqad asabtul had, saya yang dulu, kan udah lama nih. Udah lama kejadiannya, datang lagi. Saya yang dulu melampaui batas, terus hamil, melakukan dosa karena berzina. Aqimtul had, tolong hukum saya. Sehingga nanti Allah tidak menghukum aku di mana? Di akhirat kelak. Apa kata Nabi? Atardi'i auladaki. Emang kamu udah ngelahirin? Udah lahir. Atardi'i auladaki. Itu bocah yang lahir udah disusuin apa belum? Atardi'i, udah disusuin belum? Kata emaknya ini, belum. Apa kata Nabi? Faqala irji'i anti hatta tardi'in. Pulang dulu, susuin dulu sampai sempurna. Kalau nyusu sempurna berapa lama itu? Berapa lama Pak susu sempurna? 2 tahun. Iya, perempuan ya. Lanang.
2 tahun haulaini kamilain. Lama apa kagak itu? Iya, 2 kali lebaran. 2 kali lebaran tambah 9 bulan yang tadi. Kan lama. Begitu datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, laqad asabtul had, saya yang dulu melampaui batas. Yang kamu bilang lahirin dulu anak saya, udah lahir. Saya datang, kamu bilang susuin dulu sampai sempurna, nyusuk dia udah 2 tahun. Berarti udah mau 3 tahun, datang lagi. Barulah kata Nabi, aqamtul had, aku hukum kamu dengan had. Had itu pakai cambukan dikit-dikit. Jadi apa namanya? Diseblet gitu ya. Apa namanya begitu yang dia? Diseblet apa diapain namanya itu? Ya di sebelah itu. Pakai cambuk kalau pakai apaan? Kalau di sebelah mah enak ya. Pakai seblak ya. Begitu 100 kali, udah ke 100-nya, muncrat darahnya. Kharaja min haddam, ada darah yang muncrat. Fa asaba Al-Faruq. Di situ ada Umar ibn Khattab Al-Faruq, itu kecipratan apa? Darah yang tadi. Kalau kita kecipratan darah bagaimana kira-kira? Ya, begitu dah, nama kecipratan, ya kan? Kata Nabi kepada Umar, la ya Umar, Umar jangan begitu. Kenapa Rasul? Kan dia berzina, dia kan berdosa, darahnya kena saya. Maka saya kena darah orang yang berzina, darah orang yang berdosa. Kata Nabi, jangan begitu. La ya Umar, jangan begitu wahai Umar. Kenapa Rasul? Lawuzi'at. Alhamdulillah. Udah waktu ya. Kalaulah kemudian dibagikan taubat ini kepada ahli Madinah, maka dia akan mendapatkannya. Artinya Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan kita yang mengakui dosa kita, kesalahan kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana wa awsil muradana wa haqiq amalanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nastaghfirullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, 2 tahun nanti. Justru 2 tahun buat perempuan rumah. Iya. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa tak amal. Masalah. Ntar rencana tafsir udah itu aja maksudnya